Ratusan calon jemaah umroh gagal berangkat melaporkan Direktur Utama PT Hanania atau Hanania Travel Ahmad Syah Farhan ke Polda Metro Jaya pada Kamis 28 Mei 2026. Pemilik agen perjalanan dilaporkan atas tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Dari 127 korban mendatangi Mapolda Metro Jaya, sebanyak 32 orang diantaranya sepakat membuat laporan polisi atau LP gabungan diwakili oleh seorang jemaah bernama Joko. Joko mengungkapkan dalam proses mediasi di hadapan para jemaah dan penyidik, Farhan akhirnya bersikap terbuka dan mengakui bahwa perusahaannya telah mengalami masalah keuangan sejak tahun 2025. Untuk menutupi defisit, Farhan menggunakan uang dari pendaftar tahun 2026 untuk menambal kerugian sebelumnya atau sistem gali lubang tutup lubang. Buntutnya, ribuan jemaah kloter pada Maret hingga Agustus 2026 menjadi korban gagal berangkat. Lebih jauh, Joko menerangkan paket umroh plus transit di Dubai selama 1 hari ditawarkan Hanania Travel seharga 30 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per paket. Joko menyebut kerugian pribadinya mencapai 60 juta rupiah. Namun banyak keluarga besar merugi hingga ratusan juta rupiah. Ya, kita bikin laporan LP ke saudara Ahmad Syah Farhan ya, selaku Direktur Utama PT Hanania ya. Perusahaannya itu travel apalah gitu internasional, karena memang kita jamaah merasa ada yang janggal atas proses pemberangkatan umroh yang memang harusnya sudah terjadi gitu ya. Karena rata-rata teman-teman sudah lunas tapi prosesnya masih nggak jelas lah gitu. Tadi ada mediasi memang di kantornya Hanania di Kokas. Atas kesepakatan jamaah akhirnya kita bawa dia ke sini diskusi, tidak solusinya kita buat LP. Korban lain asal Bandung bernama Ayu mengaku menabung hingga terkumpul 100 juta rupiah demi bisa berangkat umroh bersama 2 anggota keluarganya pada 17 Juni nanti. Kini harapan melihat rumah Allah sirna seketika. Iya, sampai Agustus ada juga. Ada. Saya Juni. 17 Juni keberangkatan. Ini udah dekat. Tapi minta dilunasin secepatnya bulan kemarin. Lunas lah 3 orang tua saya sama saya. Total berapa tuh Kak? Hampir 100. Iya. 3 orang. Menurut para korban, jika Farhan sanggup melunasi utangnya kepada para jemaah, maka para pelapor akan mencabut laporan pidana. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dan semuanya perhatian, semuanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anjar Simanjuntak minta jalur monitor. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat layanan perlindungan jemaah haji Indonesia selama fase Mina dengan menyiagakan Mobile Crisis Rescue atau MCR di kawasan Jamarat. Tim ini disiapkan memberikan pertolongan pertama, evakuasi darurat, serta membantu mengurai kepadatan jemaah selama pelaksanaan lontar jumroh pada hari tasyrik. Pada Kamis 28 Mei 2026, juru bicara Kemenhaj Maria Segaf mengatakan MCR menjadi salah satu instrumen penting penguatan layanan di titik-titik krusial pergerakan jemaah. Tim bertugas memberikan pertolongan pertama, melakukan evakuasi darurat, dan membantu mengurai kepadatan jemaah selama puncak ibadah haji. Posko MCR ditempatkan di titik-titik strategis di area Jamarat dan rute perlintasan jemaah. Penempatan ini dilakukan agar petugas bisa memantau situasi secara langsung, merespons cepat kondisi darurat, serta memberikan bantuan kepada jemaah yang membutuhkan penanganan segera bagi jemaah yang pingsan, tersesat, mengalami kelelahan ekstrim, hingga melakukan evakuasi bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pada 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Kamis 28 Mei 2026, jemaah haji Indonesia mulai melaksanakan lontar 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah. Kemenhaj mengimbau seluruh jemaah untuk mengikuti jadwal lontar yang telah ditetapkan bagi masing-masing kloter dan tidak melaksanakan lontar di luar jadwal resmi. Pelaksanaan lontar jumroh dijadwalkan dalam 2 sesi, yakni sesi pertama pada 11 Zulhijjah pukul 17 hingga dengan 24 waktu Arab Saudi. Sesi kedua pada 12 Zulhijjah pukul 00 sampai dengan 04 waktu Arab Saudi. Waktu larangan melontar pada 11 Zulhijjah berlaku pukul 11 sampai dengan 18 waktu Arab Saudi.
Pada 12 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Jumat 29 Mei 2026, pelaksanaan lontar jumroh dijadwalkan dalam 2 sesi, yaitu pukul 05 sampai dengan 10:30 waktu Arab Saudi dan pukul 18 sampai dengan 24 waktu Arab Saudi. Waktu larangan melontar pada 12 Zulhijjah 1447 Hijriah berlaku pada pukul 11 sampai dengan 14 waktu Arab Saudi. Sementara pada 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau Sabtu 30 Mei 2026, pelaksanaan lontar jumroh dijadwalkan pukul 05 sampai dengan 12 waktu Arab Saudi. Dan tidak ada waktu larangan khusus sebagaimana tercantum dalam jadwal resmi. Jemaah diingatkan agar tidak memaksakan diri dan tidak berangkat sendiri menuju jamarat. Seluruh pergerakan harus dilakukan secara berkelompok, didampingi petugas, serta mengikuti arahan ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, sektor, dan pembimbing ibadah. Untuk memperkuat layanan selama fase Mina, Kemenhaj menyiagakan 1.356 petugas Satgas Mina. Para petugas ditempatkan di sejumlah titik pantau, jalur pergerakan jemaah, pos rute jamarat, pos MCR bawah dan atas, serta pos koordinator Tanazul. Pos pantau Satgas Mina ditempatkan di titik-titik strategis, antara lain Jalan 616, Jalan 533, depan Mina Al-Wadi Hospital, Jalan 627, bawah Jalan Abdullah bin Abdul Aziz, Gawang Terowongan Muaisim Turki, depan Syarikah, serta sejumlah pos pengarah pergerakan jemaah menuju jamarat dan pos pemantauan arus kepulangan jemaah dari lontar jumroh. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyambangi Mbah Marsia, jemaah haji tertua Indonesia asal Semen Kediri, Jawa Timur di hotel menjelang keberangkatan Armusna Arab Saudi pada Senin 25 Mei 2026. Nenek namanya siapa? Marsia. Marsia. Tapi nenek masih sehat. Kedatangan momen Hajj menjelang pelaksanaan puncak haji 2026. Mbah Marsia selama melaksanakan rangkaian ibadah haji 2026 dalam keadaan sehat dan tanpa kendala. Dalam persiapan puncak ibadah ini, Mbah Marsia mendapat kunjungan dari Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Di sini, Wakil Menteri Kemenhaj meminta didoakan oleh Mbah Marsia. Mbah Marsia merupakan jemaah tertua di Indonesia. Usianya lebih dari 104 tahun, tepatnya 104 tahun 9 bulan. Mbah Marsia memiliki semangat tinggi melaksanakan ibadah haji yang ditunggu selama puluhan tahun dari hasil menyisihkan uang jualan jenang. Tim Liputan Berita Nasional TV. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinilai mengalami lompatan besar dalam kualitas pelayanan jemaah Indonesia. Perubahan terasa hampir di seluruh aspek layanan, mulai dari keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikan anggota Amirul Hajj 1447 Hijriah Muhammad Syafi'i di Mina. Syafi'i mengatakan, peningkatan pelayanan sudah terlihat sejak fase keberangkatan di tanah air, terutama pada ketepatan jadwal penerbangan dan penguatan pemeriksaan kesehatan berbasis istithah. Di sektor transportasi dan pemondokan, Syafi'i mengaku banyak menerima testimoni positif langsung dari jemaah. Menurut Syafi'i, jemaah merasa mendapatkan pelayanan yang nyaman sejak pertama tiba di Arab Saudi. Banyak jemaah menyampaikan mereka merasa seperti tamu VIP, datang langsung disambut, diarahkan ke bus dan diantar sampai hotel. Keberadaan bus sholawat beroperasi selama 24 jam dinilai sangat membantu mobilitas jemaah menuju Masjidil Haram. Keberadaan bus sholawat beroperasi selama 24 jam dinilai sangat membantu mobilitas jemaah menuju Masjidil Haram. Selain itu, kualitas hotel jemaah disebut mengalami peningkatan signifikan, termasuk hotel yang berada jauh dari Masjidil Haram namun memiliki akses transportasi yang baik. Dari sisi konsumsi, Syafi'i mengaku hampir tidak menemukan keluhan berarti dari jemaah. Ia juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan layanan kesehatan melalui optimalisasi klinik satelit di berbagai sektor pemondokan. Kerjasama Kementerian Haji dan Umroh dengan Saudi General Hospital dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat layanan kesehatan jemaah Indonesia. Syafi'i berharap capaian positif penyelenggaraan haji tahun ini bisa terus ditingkatkan pada musim haji mendatang. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Suasana markas jurnalis Jakarta Utara di kawasan Pademangan, Jakarta terasa berbeda. Biasanya berburu berita, pada Kamis pagi 28 Mei 2026, belasan kulit tinta bergotong royong menyembelih 13 ekor kambing dan seekor sapi. Penyembelihan hewan kurban berlangsung lancar tanpa kendala. Ada yang berbeda dalam rangkaian acara hewan kurban ini. Biasanya, daging hewan kurban dibungkus menggunakan kantong plastik dibagikan kepada orang yang berhak. Di sini para jurnalis menggunakan daun pisang sebagai pembungkus daging untuk dibagikan kepada masyarakat. Daun pisang digunakan untuk menggantikan plastik yang biasanya digunakan saat Idul Adha. Penggunaan daun pisang bukan tanpa alasan. Daun pisang dipilih lantaran ramah lingkungan, mengurangi limbah sampah, dan harga plastik melambung tinggi imbas lonjakan kenaikan harga bahan baku global. Membungkus daging kurban menggunakan daun pisang membutuhkan waktu lama. Akhirnya, 700 paket daging hewan kurban berhasil dibungkus. Untuk tahun ini kita melaksanakan pemotongan sebanyak 13 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Dan yang hasil sembelihannya itu dapat jumlah sebanyak 700 kantong daging hewan kurban yang nanti akan dibagikan oleh warga sekitar di Pademangan. Tan pers peduli kepada masyarakat dan khususnya juga untuk rasa syukur kebersamaan yang selama ini sudah terjalin. Pembagian daging kurban tanpa menggunakan kupon. Panitia bergerak membagikan daging dari pintu ke pintu. Prioritasnya adalah warga kawasan pesisir, kaum duafa, lansia, hingga para marbot masjid. Aroma khas daun pisang yang segar memberikan kesan bagi warga yang menerimanya. Bagus sih, biar agak ada wangi-wangi bau, wangi daun pisang gitu, agak sedap. Sama mengurangi sampah plastik atau gimana sih? Bukan pasti lagi mahal atau gimana? Ya mengurangi sampah plastik sih, ya biar wangi aja. Aksi kecil ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Beribadah kurban juga bisa berjalan selaras dengan menjaga kelestarian lingkungan. Theo Fandi, Berita Nasional TV. MBG Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Lagu MBG atau Mas Bahlil Ganteng kini tengah viral di berbagai platform media sosial dan ramai digunakan dalam konten video warganet. Lagu dikenal dengan sebutan My Little Bolu Ketan ini ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Alih-alih merasa terganggu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia justru disebut menanggapinya dengan santai. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Mei 2026. Menurut Idrus, kemunculan lagu tersebut merupakan bagian dari kreativitas masyarakat yang tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan. Idrus mengatakan, Bahlil bahkan hanya tertawa melihat fenomena lagu viral tersebut. Bisa melarang kreativitas netizen, kita tidak bisa melarang bagaimana kreativitas masyarakat dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu Pak Bahlil Ketua Umum Golkar, kalau ada hal seperti itu ketawa-ketawa aja. Ya bahkan dalam beberapa pernyataannya, kalau kita politisi tidak viral berarti kita tidak jadi perhatian. Syukurlah masih ada yang memperhatikan kita.
Jadi ini aja, jadi nggak usah ditanggapi kalau dalam arti itu adalah kreativitas. Meski begitu, Idrus mengingatkan kebebasan berekspresi tetap perlu dibarengi tanggung jawab agar tidak menyentuh isu sensitif seperti rasial maupun hal-hal yang berpotensi memicu konflik di ruang publik. Idrus juga menilai respons Santai Bahlil menunjukkan sikap terbuka terhadap dinamika media sosial yang kini menjadi bagian dari kehidupan politik modern. Itu adalah kreativitas. Nah, tinggal bagaimana memaknai kreativitas itu. Ya, itu penting itu loh, memaknai kreativitas itu. Nah, ada yang oh begini, ada juga begini, ada yang diuntungkan tentu agak marah-marah. Yang yang diuntungkan ketawa-ketawa, tapi Pak Bahlil mau diuntungkan, mau diapa, tapi menghargai kreativitas seperti itu, ya, dan tentu tidak boleh kita marah. Kenapa? Karena ya kreativitas negara demokrasi yang penting itu tidak dikaitkan hal-hal yang lebih sensitif. Belakangan, lagu Mas Bahlil Ganteng memang ramai digunakan warganet di berbagai platform media sosial. Golkar tak mempersoalkan bila sejumlah akun yang berafiliasi dengan Golkar turut menggunakan lagu dalam unggahan media sosial mereka. Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. My little boluketan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Les Invalides, Paris, Prancis, Kamis sore 28 Mei 2026 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut secara kenegaraan oleh pemerintah Prancis dalam suasana hikmat dan penuh penghormatan. Mengenakan setelan jas abu-abu dipadukan dengan peci hitam, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu di halaman Les Invalides. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Prancis La Marseillaise. Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo turut memperkenalkan delegasi Indonesia yang mendampingi kunjungannya ke Prancis. Di antaranya Didit Hedi Prasetyo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi Rosan Ruslani, serta Duta Besar RI untuk Prancis Muhammad Umar. Selesai prosesi penyambutan, Presiden Prabowo naik ke kendaraan Komando Militer Prancis untuk melanjutkan inspeksi pasukan kehormatan. Iring-iringan Presiden kemudian bertolak menuju Istana Élysée dengan pengawalan ratusan pasukan berkuda dan personel motoris Prancis untuk bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis memperkuat kemitraan strategis di tengah ketidakpastian global. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis pada Kamis 28 Mei 2026. Prabowo menyebut di tengah kondisi dunia yang penuh ketegangan dan konflik, Indonesia dan Prancis diyakini mampu memainkan peran positif bagi stabilitas global. Prabowo menyatakan Indonesia akan terus mendorong berbagai upaya untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Menurut Prabowo, perkembangan sains dan teknologi membuat dunia semakin terhubung satu sama lain. Karena itu, perang dan konflik dinilai tidak lagi memberikan manfaat bagi negara manapun. Prabowo menyambut baik terjalin comprehensive strategic partnership antara Indonesia dan Prancis. Di keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, penuh konflik, kedua negara kita bisa mainkan suatu peranan yang positif. Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian. Di dunia sekarang, di mana bumi sudah semakin kecil karena sains dan teknologi, perang dan konflik tidak mungkin membawa kebaikan untuk siapapun.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas kerjasama ke depan. Mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga percepatan penyelesaian perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Macron dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Menurut Prabowo, hubungan Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat terbaik, termasuk dengan undangan kepada Indonesia untuk berpartisipasi dalam parade militer Bastille Day di Prancis. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pembentukan French Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Hal ini disampaikan Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Macron dalam mendorong percepatan berbagai bentuk kerjasama antara kedua negara, termasuk peningkatan investasi dan hubungan bisnis. Menurut Presiden Prabowo, pembentukan forum bisnis tingkat tinggi tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat keterlibatan perusahaan-perusahaan Prancis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kita ingin tingkatkan kerjasama ini, meningkatkan investasi di kedua negara, dan saya sangat gembira dan menyambut baik pembentukan France Indonesia High Level Business Council. Ini saya kira sangat penting dan kita akan sangat gembira dengan partisipasi dan kehadiran perusahaan-perusahaan Prancis terus di ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo juga menegaskan penting memperkuat kerjasama internasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia semakin terhubung sehingga konflik dan peperangan tidak lagi membawa manfaat bagi siapapun. Karena itu, Presiden Prabowo menyambut positif terjalin Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis yang diharapkan mampu menghasilkan kerjasama yang lebih konkret dan berdampak. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kerjasama pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga implementasi IUCPA. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Militer Amerika Serikat kembali menyerang menargetkan operasi drone Iran. Serangan menimbulkan ancaman dan pelayaran komersial di Selat Hormuz. Serangan terjadi beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan Iran tentang kesepakatan memulihkan lalu lintas Selat Hormuz. Reuters pada Rabu 27 Mei 2026 melaporkan militer Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang Iran dan menyerang stasiun kendali darat di kota pelabuhan Bandar Abbas. Kantor berita Tasnim Iran melaporkan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam menembak ke arah kapal tanker minyak Amerika Serikat yang mencoba melintasi Selat Hormuz dan memaksa kapal berbalik. Militer Amerika Serikat kemudian menyerang lahan terbuka di sekitar Bandar Abbas tanpa ada korban jiwa atau kerusakan. Seorang pejabat militer mengatakan 4 kapal mencoba melintasi Selat Hormuz pada Kamis pagi 28 Mei 2026 waktu setempat. Militer Amerika Serikat menyerang Iran Selatan pada Senin 25 Mei 2026. Menurut Iran sebagai pelanggaran berat gencatan senjata. Dalam rapat kabinet pada Rabu 27 Mei 2026, Trump menepis laporan pemerintah Iran yang menyatakan memperoleh draft tidak resmi dari perjanjian untuk memulihkan pelayaran komersial melalui Selat Hormuz dengan Iran dan Oman bersama-sama mengelola lalu lintas Selat Hormuz. Trump mengatakan tidak ada satu negara akan mengendalikan Selat Hormuz dan mengancam Oman, negara yang memiliki hubungan militer dan ekonomi selama beberapa dekade dengan Amerika Serikat. Departemen Keuangan Amerika Serikat menerangkan otoritas Selat Teluk Persia pada Iran dibentuk mengelola jalur Selat Hormuz masuk ke dalam daftar orang dan entitas dikenai sanksi karena dianggap menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.
Kepala Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi menegaskan Iran tidak akan mundur dari tuntutan memperkaya uranium menggunakan otoritas selat dan pencabutan sanksi. Perang Iran terhadap Amerika Serikat dan Iran sejak Sabtu 28 Februari 2026 menewaskan ribuan orang dan menyebabkan harga energi global melonjak tajam. Trump berulang kali mengatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Militer Amerika Serikat menyerang Iran menargetkan fasilitas militer di Bandar Abbas, kota pelabuhan strategis di selatan Iran. Serangan terbaru ini terjadi pada Kamis 28 Mei 2026 saat gencatan senjata rapuh antara Washington dan Teheran serta upaya negosiasi mengakhiri perang. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pasukannya menembak jatuh 4 drone serang Iran di sekitar Selat Hormuz dianggap mengancam keamanan wilayah. Selain itu, Amerika Serikat juga menyerang sebuah stasiun kendali drone di Bandar Abbas disebut bersiap meluncurkan drone kelima. Media Iran menyebut 3 ledakan keras terdengar di bagian timur Bandar Abbas pada Kamis dini hari 28 Mei 2026. AFP melaporkan CENTCOM menerangkan operasi ini dilakukan sebagai langkah pertahanan diri dan menjaga gencatan senjata tetap bertahan. Ini menjadi serangan kedua Amerika Serikat ke wilayah Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Washington menyerang lokasi rudal Iran dan kapal-kapal disebut sedang menebar ranjau di Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, operasi sebelumnya melindungi pasukan dari ancaman pasukan Iran. Iran disebut melakukan serangan melanggar gencatan senjata. Pemerintah Iran mengecam serangan terbaru ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap gencatan senjata dan menegaskan Teheran tidak akan membiarkan tindakan permusuhan tanpa balas. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim menembak jatuh sebuah drone Amerika Serikat serta melepaskan tembakan ke arah jet tempur dan drone lain memasuki wilayah udara Iran. Pejabat Garda Revolusi Iran Muhammad Akbar Zadeh mengatakan kemungkinan perang kembali pecah masih kecil karena kelemahan musuh. Namun militer Iran tetap siaga dengan magasin penuh jika kembali diserang. Militer Iran melepaskan tembakan ke arah 4 kapal di Selat Hormuz tidak lama setelah mendapat serangan dari militer Amerika Serikat pada Kamis dini hari 28 Mei 2026 waktu setempat. 4 kapal mencoba melewati Selat Hormuz dan memasuki Teluk Persia tanpa berkoordinasi dengan pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas Selat Hormuz. Berita Tasnim berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC melaporkan Angkatan Laut Iran menembakkan tembakan peringatan ke arah kapal tanker minyak Amerika Serikat dan memaksa berbalik arah. Serangan ini sebagai balasan atas militer Amerika Serikat menembak ke daerah Tandus dekat Bandar Abbas. Sebelumnya, Amerika Serikat memborbardir Iran dan menargetkan operasi drone Iran pada Rabu 27 Mei 2026. Militer Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang Iran dan menyerang stasiun kendali darat di kota pelabuhan Bandar Abbas sekitar Selat Hormuz. Amerika Serikat menganggap serangan berada dalam batas-batas perjanjian gencatan senjata, tetapi Iran menganggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Iran merespon dengan menyerang sejumlah pangkalan udara Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Oman jika berkolaborasi dengan Iran berusaha menguasai Selat Hormuz. Hal ini disampaikan Trump saat rapat kabinet di Amerika Serikat pada Rabu 26 Mei 2026. Trump mengatakan tidak ada yang akan mengendalikan Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan perairan internasional dan Oman akan berperilaku seperti negara lain atau akan diledakkan. Oman dikenal sebagai negara yang netral, belum menyatakan keinginan bergabung dengan Iran mengendalikan Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Oman adalah sekutu terjalin lebih dari 200 tahun. Kedua negara memiliki perjanjian kerjasama, termasuk kemitraan keamanan, perjanjian perdagangan bebas, dan kesepakatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oman sebelumnya berperan sebagai mediator antara Washington dan Teheran dalam upaya mencari solusi atas perang yang pecah pada 28 Februari 2026. Ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Pada Minggu 24 Mei 2026, pejabat Oman dan Iran menggelar pembicaraan mengenai prinsip kebebasan navigasi di Selat Hormuz sesuai hukum internasional. Pembahasan dalam pertemuan di Muscat antara Menteri Luar Negeri Oman
Badr Al-Busaidi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazem Garibabadi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP secara resmi mengumumkan tema dan logo untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Adapun tema dan logo yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini yakni Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia dan berlogo Garuda Pancasila. Pedoman pelaksanaan momentum tersebut diatur secara legal dalam Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Puncak peringatan Hari Lahir Pancasila akan dilaksanakan upacara terpusat di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Gambir, Jakarta Pusat pada pukul 10 pagi yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. BPIP juga mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan Hari Lahir Pancasila melalui media sosial dengan menyebarkan pesan persatuan, toleransi, gotong royong, serta semangat cinta tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melaksanakan rapat koordinasi bersama pelaku industri sawit, asosiasi petani hingga perusahaan eksportir dan refinery di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Jumat siang. Dalam rapat tersebut, Sudaryono menemukan masih ada pabrik kelapa sawit atau PKS yang membeli tandan buah segar sawit milik petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurutnya, harga CPO di pasar global tidak mengalami penurunan, bahkan permintaan ekspor disebut masih tinggi, sehingga penurunan harga TBS di tingkat petani dinilai tidak wajar. Sudaryono meminta pelaku industri hilir sawit tetap melakukan transaksi perdagangan secara normal dan tidak menahan pembelian sawit di tengah transisi kebijakan ekspor satu pintu. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta aktif mengawasi harga pembelian TBS oleh PKS di masing-masing wilayah. Begitu pembelian besar dengan harga yang baik, sekali lagi karena di luar negeri sana harganya nggak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar, sehingga ini berimbas ya efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan. Lebih lanjut, Sudaryono juga mengingatkan pabrik kelapa sawit yang terbukti melanggar aturan pembelian TBS dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Sebagai organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial, Matlaul Anwar menilai bahwa semangat haji dan kurban sangat relevan untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat. Ketua Umum PB Majazuli menekankan bahwa ibadah kurban harus menjadi momentum memperkuat budaya berbagi dan kepedulian sosial, terutama kepada masyarakat kecil, kaum duafa, dan saudara-saudara sebangsa yang masih mengalami kesulitan hidup. Dirinya menegaskan bahwa nilai utama dari haji dan kurban adalah ketakwaan, pengorbanan, persaudaraan, serta keberpihakan kepada sesama yang membutuhkan. Sebagai bentuk nyata komitmen sosial, pada Idul Adha tahun ini, Jazuli Juwaini yang juga anggota DPR RI mendistribusikan hewan kurban kepada masyarakat di berbagai daerah. Tercatat sebanyak 12 ekor sapi dan 231 ekor kambing disalurkan untuk masyarakat, pesantren, majelis taklim, dan kelompok warga yang membutuhkan. Matlaul Anwar sendiri terus berkomitmen memperkuat peran dakwah dan pelayanan sosial umat melalui berbagai program pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan kemanusiaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menekan perkembangan populasi kucing liar maupun peliharaan agar tidak terjadi overpopulasi. Dalam kegiatan tersebut, petugas mensterilisasi lebih dari 200 ekor kucing jantan peliharaan milik warga. Tak hanya itu, sejumlah kucing liar juga dilakukan sterilisasi. Program ini disambut antusias masyarakat karena layanan sterilisasi diberikan secara gratis. Proses sterilisasi sempat diwarnai insiden seekor kucing yang kabur saat akan dibius oleh petugas. Kucing tersebut berlari keluar area tindakan sehingga petugas harus mengejarnya selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya berhasil ditangkap kembali. Petugas gabungan dari Sudin KPKP dan Polisi Satwa Polri tampak sibuk menangani ratusan kucing yang dibawa warga sejak pagi hari. Sterilisasi dilakukan menggunakan metode kastrasi dengan minim sayatan agar hewan tetap nyaman dan cepat pulih. Camat Palmerah Febriandi Suharto mengatakan seluruh kuota yang disediakan langsung terpenuhi oleh warga yang ingin mensterilkan hewan peliharaannya. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian populasi kucing agar tidak berlebihan di lingkungan pemukiman. Selain menjaga kenyamanan lingkungan, sterilisasi juga dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan hewan. Dalam rangka upaya pengendalian populasi kucing yang ada di lingkungan kita dengan cara yang memang lebih humanis ya, lebih tentunya sterilisasi pengendalian populasi ya dengan cara yang lebih proper ya, tidak tentunya menyakiti secara fisik dan sebagainya di luar dari ketentuan kedokteran hewan. Setelah menjalani sterilisasi, kucing diberikan tanda khusus berupa airtip sebelum dibawa pulang kembali oleh pemiliknya. Kedepannya, petugas berencana melanjutkan program sterilisasi kucing di sejumlah wilayah lain di Jakarta Barat guna mengendalikan populasi hewan secara lebih luas. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Warga binaan Lembaga Permasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang memadati fasilitas layanan warung telekomunikasi khusus yang disediakan petugas lapas di setiap blok kamar hunian. Terlihat warga binaan permasyarakatan silih bergantian untuk memanfaatkan wartel tersebut untuk menghubungi keluarganya. Kepala Komandan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang Nur Abimantrana Pamungkas mengatakan fasilitas layanan ini dalam memenuhi hak warga binaan untuk berkomunikasi kepada keluarganya serta untuk mencegah adanya penyelundupan handphone ilegal. Tidak hanya itu, fasilitas ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, pengamanan, dan mendukung reintegrasi sosial dalam membantu warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat sesuai dengan perintah Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Meski demikian, untuk mengantisipasi penyalahgunaan komunikasi tindak kejahatan, layanan warung telekomunikasi khusus ini dijaga ketat petugas dan terhubung langsung oleh server admin keamanan. Jika didapati, petugas akan memberikan sanksi hukuman pidana baik kepada warga binaan maupun oknum sipir yang terlibat. Baik itu dengan keluarga kandung ataupun rekan sejawatnya di luar. Yang kedua, untuk mencegah penyelundupan handphone ilegal. Supaya mereka tidak berpikiran untuk menyelundupkan handphone ilegal, jadi kita sediakan layanan tersebut. Diharapkan fasilitas layanan warung telekomunikasi khusus warga binaan permasyarakatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar setelah bebas nanti para warga binaan bisa kembali berkomunikasi di lingkungannya masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Tempat hiburan malam di Jalan Adamali, Kota Medan digerebek setelah polisi memperoleh informasi terkait dengan maraknya peredaran narkoba jenis pil ekstasi yang melibatkan karyawan tempat hiburan malam secara langsung. Polisi yang kemudian melakukan penyelidikan mendapati seorang karyawan tengah berupaya menjual pil ekstasi kepada salah satu pengunjung. Saat ditangkap, petugas menyita setidaknya 8 butir pil ekstasi. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap seluruh pengunjung yang beberapa diantaranya positif sebagai pengguna narkoba berdasarkan hasil tes urin.
Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha mengungkapkan setelah meringkus satu karyawan yang berperan aktif menjual narkoba di tempat hiburan malam, pihaknya juga berhasil meringkus pemasok narkoba yang ditangkap di sebuah rumah kos di Kota Medan. Dari tangan pemasok narkoba, petugas menyita 10 butir pil ekstasi yang bentuk dan warnanya sama persis dengan yang diedarkan di tempat hiburan malam yang digerebek. Polisi kini masih menelusuri adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam praktik peredaran narkoba berkedok tempat hiburan malam ini. Yang dapat kami ungkap di lantai 2, tepatnya di ruangan ataupun room 201. Untuk barang haram tadi kami dapati dari pegawai langsung yang bekerja sebagai CS di Pentom ini. Guna proses penyidikan, tempat hiburan malam yang digerebek untuk sementara dipasangi garis polisi dan tidak diizinkan adanya aktivitas apapun hingga proses penyidikan selesai dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Inilah detik-detik saat dua pelaku tindakan asusila yang berprofesi sebagai pedagang sate dievakuasi petugas di Jalan Mangerangi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga dan keluarga korban tersulut emosi dan terus berupaya menganiaya pelaku saat digiring keluar oleh petugas kepolisian. Mereka geram dengan aksi para pelaku yang sering melecehkan dan melontarkan kata-kata tidak senonoh hingga menunjukkan tindakan asusila secara verbal kepada para korban yang masih di bawah umur. Aksi amuk warga ini bermula setelah para korban yang trauma menceritakan kejadian yang mereka alami kepada pihak keluarga. Dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, kedua pelaku kerap memanggil korban saat melintas di dekat gerobak dagangan mereka dan memaksa korban untuk melakukan tindakan asusila. Warga sekitar yang mengetahui hal tersebut langsung geram dan spontan melakukan aksi main hakim sendiri. Selain menghakimi kedua pelaku, warga juga merusak gerobak sate milik pelaku hingga hancur berkeping-keping. Diketahui, kedua pelaku merupakan pendatang dan bukan warga asli daerah setempat. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate di lokasi kejadian sempat kewalahan saat evakuasi karena harus menahan emosi warga yang membludak. Melakukan aksi amuk kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual. Oh, korbannya terhadap korban itu berapa orang? Korbannya itu ada 4 orang. 4 orang. Ya, menurut korban itu ada 4 orang dan umurnya diperkirakan sekitar 12 tahun, 13 tahun. Guna proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku kini langsung dibawa ke unit PPA Polrestabes Makassar. Kasus ini dialihkan karena penanganan hukum untuk kasus asusila anak dipusatkan di unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dua maling kambing yang terjatuh dari sepeda motor ini akhirnya tertangkap warga saat mencoba kabur di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 20 Mei 2026. Warga yang geram pun langsung menghajar kedua pelaku hingga babak belur saat diarak menuju kantor desa Sindang Jaya bersama 1 ekor kambing milik warga yang dicurinya. Beruntung, anggota Polsek Pasar Kemis yang datang ke lokasi kejadian berhasil menyelamatkan kedua pelaku dari amukan massa yang terus berdatangan ke kantor desa. Warga yang geram lantaran marak pencurian hewan ternak di permukiman mereka, kemudian membakar sepeda motor yang digunakan pelaku di sebuah lahan kosong. Rabu sore warga mengatakan, sebelumnya kedua pelaku terlihat datang menggunakan sepeda motor lalu mendekati kambing yang berada di tengah pemukiman. Saat kedua pelaku menangkap kambing tersebut, warga kemudian berteriak maling dan langsung mengejarnya. Kedua pelaku pun langsung tancap gas melarikan diri. Panik saat dikejar sejumlah warga. Sepeda motor yang dikendarai kedua pelaku terjatuh dan akhirnya berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Ya, saya juga ikut menyela sih, maksudnya jangan mukul gitu. Tapi kan namanya warga kan kayak satu gitu kan. Di sini tuh udah gerak. Ternak gitu maksudnya banyak yang hilang, bukannya malam aja. Siang juga berani itu pencurinya.
Kepada polisi, kedua pelaku yang menjalani pemeriksaan berdalih nekat mencuri kambing saat momen Idul Adha lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Selain mengamankan 1 ekor kambing curian, polisi yang melakukan penyelidikan juga menyita sepeda motor pelaku yang sudah dibakar massa untuk dijadikan barang bukti. Yang satu turun, yang satu standby di sepeda motor, kemudian mengambil hewan ternak kambing yang kemudian dinaikkan ke sepeda motor. Namun pada aksinya tersebut diketahui oleh saksi dan teriaki oleh maling. Setelah itu kami sempat diturunkan dan pelaku berusaha untuk melarikan diri, namun teriakannya tersebut didengar oleh warga sekitar dan pelaku berhasil diamankan. Meski demikian, kasus pencurian kambing ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan proses hukum. Dari Tangerang, Banten, Munci Platu Merisa, Berita Nasional TV.